Pada derajat yang pertama, pada posisi yang pertama, sebagai orang yang berilmu, atau barangkali kita bisa menambahkan lagi, orang yang berilmu di sini, kami pribadi menyimpulkan, nanti kalau salah tolong dibetulkan, sebagai orang yang berilmu, kemungkinannya posisi kita itu akan berada pada dua kemungkinan. Sebagai orang berilmu ya. Yang pertama, kita benar-benar menjadi seorang ilmuwan. Atau dalam bahasa Sanskertanya spesialis. Dan itu kita dapati dari sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan muslim, ya kan? Ada Al-Jabbar, Al-Khawarij, Ibn Rushd, Ibn Sina, dan lain-lain. Mereka adalah ilmuwan. Ilmuwan itu apa? Atau spesialis itu apa? Orang yang benar-benar dia menguasai, mendalami ya, satu ilmu tertentu secara mendalam. Dia pakar pada bidangnya. Contoh kalau Ibn Rushd, pakar di bidang apa? Kedokteran. Ibn Sina di bidang? Ya. Falsafah. Kemudian juga Al-Jabbar, Al-Khawarij, seperti juga di bidang ilmu alam ya, sama. Jadi mereka ini orang-orang pakar, ulama-ulama yang pakar, yang kita sebut dia ilmuwan atau spesialis. Tetapi kemungkinan yang kedua, orang yang berilmu tadi, aliman tadi, orang yang generalis. Apa maknanya? Dia tahu banyak ilmu, dia tahu banyak hal, tetapi tidak mendalam. Ditanya masalah A dia tahu, ditanya masalah B dia tahu, ditanya masalah C dia tahu, tetapi tidak mendalam seperti seorang pakar. Dia generalis, banyak yang dia tahu, tetapi hanya sedikit-sedikit. Nah itu dia. Baik ya. Nah yang kedua, au muta'alliman. Kalau kita belum mampu berada pada posisi yang pertama, maka kata Rasulullah, jadilah seorang yang pembelajar. Artinya apa? Kita dituntut oleh Rasulullah dalam hadis ini menjadi orang yang gemar, suka kita belajar, suka menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu, belajar itu adalah kewajiban. Dia bukan hal sunnah. Bahkan kata Rasulullah lagi, utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu meski harus pergi ke luar dari daerah kita, termasuk anda sekalian ini sudah mengamalkan sebagian hadis Rasulullah tadi, karena anda sudah berangkat dari tempat tinggal, dari kampung halaman, menuju ke mana? Ke tempat di sana ada ilmu. Tadi ada yang dari mana? Dari Tapan ya, ada di Mentawai, ada yang di Aceh, walau bisin. Walaupun kita mesti meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan ilmu. Oke ya, itu yang kedua. Ya, semangatlah kita. Terus motivasilah diri kita sebagaimana cita-cita Anda tadi sebagai orang-orang yang pembelajar. Nah, ada kaidah Anda sekalian. Ini barangkali ilmu lama lah. Kamu sendiri mendapatkan
ilmu iko atau motivasi iko dari guru SMA. Jadi dalam kaidah belajar 1 kali 7 dengan 7 kali 1 berbeda hasilnya. Ya, dalam kaidah belajar ya. Apa maknanya? Orang yang giat belajar 1 jam saja per hari selama 7 hari berturut-turut, itu hasilnya akan lebih baik daripada orang belajar 7 jam cuma sehari. Kita ulang kembali ya. 1 kali 7 beda dengan 7 kali 1 dalam hal pembelajaran. Apa maknanya? Kalau kita misalnya belajar lughah Arabiyah sejam saja sehari, tetapi itu istimrar, berkelanjutan. Besoknya belajar lagi 1 jam, besoknya lagi 1 jam, selama 7 hari 7 jam. Akan berbeda dengan orang yang belajar lughah cuma 7 jam, setelah itu dia berhenti. Nah, itu kaidah dalam belajar. Maka kepada Anda sekalian, kami pesankan, milikilah motivasi seperti itu. Kenapa? Karena belajar itu istimrar, mestinya berkelanjutan. Bahkan yang namanya belajar itu madal hayah. Madal hayah, minal lahdi ilal lahdi, sepanjang hayat. Ya. Yang ketiga, kalau kita belum mampu menjadi posisi yang pertama, belum juga mampu menjadi posisi yang kedua, au mustami'an, jadilah pendengar yang baik. Alhamdulillah hari ini, pagi ini, Anda sekalian sudah menjadi pendengar yang baik. Artinya apa? Artinya kita mesti menyiapkan diri kita untuk lebih banyak menerima penyampaian-penyampaian dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz kita terhadap berbagai ilmu yang diberikan. Kalau istilahnya, bolehlah kita pagadang telinggu aku perlebar. Karena apa? Karena dia juga baik. Menjadi pendengar ilmu itu baik, bernilai ibadah, amal soleh, ketimbang kita mendengarkan hal-hal yang lagwi, yang lagho, yang tidak jelas manfaatnya. Bahkan Allah SWT berfirman, Inna sam'a wal fuada inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ulah. Pendengaran kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka berbahagialah anda-anda yang mendengarkan ilmu, pengetahuan, pengajaran, pendidikan, ketimbang kita mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu ya. Yang keempat, nasihatullah untuk kita. Kalau kita tidak pada posisi yang pertama, tidak juga pada posisi yang kedua, tidak juga pada posisi yang ketiga, au muhibban, jadilah orang-orang pencinta ilmu. Jadilah orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Jika seseorang ingin memperoleh ilmu pengetahuan, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan, apapun, maka langkah pertama yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditanggalkan, siapa? Cintailah orang yang memberikan ilmu. Jadi tidak akan ada kesuksesan, lah, tidak ada. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membenci guru, yang tidak mencintai ustaz dan ustazah, yang tidak menghormati, tidak ikram kepada ulama, lah, tidak akan ada ilmu pengetahuan. Maka mencintai ilmu diawali dengan mencintai siapa yang memberikan ilmu. Kenapa? Karena orang itu telah dipilih Allah menjadi perantara untuk kita mendapatkan ilmu. Alhamdulillah sekarang hadir asatidzah kita. Ikramlah kepada mereka.
Bahkan mohon maaf, afwan. Ini barangkali ada tradisi mungkin di luar sana ya, di luar sana. Mohon maaf. Tapi ini mungkin di negeri kita tidak ada ya. Karena saking ikramnya, karena saking cintanya murid kepada guru, ya kadang-kadang mohon maaf ya, bekas cuci tangan guru diminumnya kan? Atau bekas cuci kaki guru diminumnya. Karena begitu cintanya dia kepada gurunya dan ingin mendapatkan ilmu. Oke ya. Berarti yang keempat ini kita menjadi pencinta-pencinta ilmu. Diawali dengan mencintai siapa yang menjadi asbab datangnya ilmu kepada kita. Nah, kemudian orang yang mencintai ilmu biasanya, mohon maaf ya, ini adalah orang yang tidak pernah pilih-pilih. Ambo ikut dulu, ambo ikut saja, tidak pernah pilih-pilih. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu luas. Cakupannya luas, beragam, banyak. Kan kadang-kadang kalau dulu zaman-zaman ambo sekolah ya, ambo ndak suka pelajaran fisika misalnya. Akhirnya tidak ada semangat kita untuk belajar. Dia mau suku kimia, mau suku matematik. Bela yang suku siapa no. Kedepan barangkali step by step, lambat-lambat itu kita tinggalkan perasaan-perasaan seperti itu. Karena kita yakin pasti dari setiap ilmu akan ada kebaikan untuk kita. Terakhir yang kelima itu larangan. Kalau yang 4 di awal itu nasihat. Yang kelima ini larangan. Wala takun khamisan. Jangan jadi kelompok atau orang yang kelima. Apa maksudnya? Sudahlah kita tidak berilmu. Sudahlah kita tidak menjadi orang yang mempelajari ilmu. Sudahlah kita bukan menjadi orang yang mendengarkan ilmu. Juga kita tidak menjadi orang yang mencintai ilmu. Itu rugi. Tidak dapat dakwah. Kita bukan ilmuwan. Kita bukan orang pembelajar. Kita bukan orang yang mendengarkan ilmu. Nah, termasuk kita orang yang mencintai ilmu. Fatahlik. Celakalah kata Rasulullah. Kalau sudah masuk kategori yang kelima. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita tidak ingin masuk ke dalam kelompok yang kelima. Kita tidak akan dan tidak ingin celaka. Fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.